Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seleksi petugas penyelenggara ibadah haji pada PPIH Kloter dan PPIH Arab Saudi tahun 1448 Hijriah 2027 Masehi sudah dibuka. Nah, ini jadwalnya, pengumumannya. Pertama, tanggal 23 Agustus, pengumuman yang pertama. Selanjutnya ada pendaftaran mulai tanggal 25 Agustus. Nah, untuk upload dokumen batas waktunya adalah 31 Agustus. Lalu ada batas akhir verifikasi dokumen oleh operator Siskoha tanggal 2 September. Lalu ada tes CAT ya 5 September. Pengumuman hasil CAT-nya tanggal 6 September. Pengumuman pelaksanaan MCU kesehatan yaitu 7 September. Pelaksanaan MCU 8 sampai 13 September. Verifikasi dan validasi MCU 9 sampai 18 September. Pengumuman hasil MCU 19 September dan pengumuman peserta diklat tanggal 20 September 2026. Selanjutnya, apa saja petugas haji yang dibutuhkan? Pertama adalah PPIH Kloter ya. Pertama, pembimbing ibadah Kloter. Lalu ada PPIH Arab Saudi yang terdiri dari layanan akomodasi, layanan konsumsi, layanan transportasi, layanan bimbingan ibadah, media center, dan layanan jemaah lansia dan disabilitas. Nah, ini syarat umumnya. Pertama adalah warga negara Indonesia, lalu beragama Islam, sehat jasmani dan rohani, tidak dalam keadaan hamil bagi wanita, memiliki izin suami bagi pelamar wanita yang telah berkeluarga, berkomitmen penuh dalam pelayanan jemaah haji, memiliki integritas, kredibilitas, dan rekam jejak yang baik, serta tidak sedang menjadi tersangka pada proses hukum pidana, memiliki identitas kependudukan yang sah, memiliki kepesertaan aktif BPJS Kesehatan. Bagi ASN dan karyawan, sejak awal pendaftaran, wajib menyertakan bukti tertulis dari pimpinan tertinggi bidang SDM pada instansi atau kantor asal. Jadi, kementerian tidak bertanggung jawab terkait dengan penerbitan izin dari instansi atau kantor pendaftar. Selanjutnya, mampu mengoperasionalkan aplikasi komputer atau aplikasi gawai berbasis Android atau iOS. Lalu diutamakan mampu berkomunikasi dalam bahasa Arab atau bahasa Inggris. Nah, PPIH Arab Saudi atau Kloter itu tidak sedang menjalani tugas belajar. Pasangan suami istri dilarang bertugas sebagai PPIH Kloter atau PPIH Arab Saudi atau pendukung PPIH Arab Saudi dan petugas haji daerah pada tahun yang sama. Selain syarat-syarat di atas, yang menjadi PPIH dapat berasal dari pejabat negara, aparatur sipil negara, ya, atau ASN, non ASN itu juga bisa ya, yang berasal dari kementerian atau lembaga. Ada unsur masyarakat dari ormas Islam dan lembaga pendidikan Islam atau tenaga profesional. Nah, ini syarat khususnya teman-teman. Pertama, usianya adalah paling rendah 25 tahun dan paling tinggi 55 tahun pada saat mendaftar. Nah, kalau pelaksana bimbingan ibadah ya atau kloter, PPIH Kloter dan PPIH Arab Saudi itu minimal 35 tahun dan maksimal 50 tahun saat daftar. Nah, syaratnya telah menunaikan ibadah haji, memiliki sertifikat pembimbing ibadah haji. Selanjutnya ada lagi pelaksana media center ya, berusia minimal 25 tahun dan maksimal 55 tahun saat daftar. Selanjutnya bekerja di bidang jurnalistik di media konvensional dan media ormas yang dibuktikan dengan sertifikat uji kompetensi wartawan atau UKW, atau merupakan pegawai yang membidangi hubungan masyarakat pada kantor Kementerian Haji dan Umroh yang dibuktikan dengan surat keterangan penugasan kehumasan dari kepala kantor atau unit kerja. Selanjutnya, khusus peserta dari konvensional, medianya harus terdaftar di Dewan Pers ya. Maksimal 2 peserta yang mendaftar untuk setiap humas eselon 1 Kemenhaj Umroh atau Kanwil Kemenhaj Umroh Provinsi, media ormas Islam dan media konvensional.
Selanjutnya syarat khususnya, pertama pelaksana layanan jamaah lansia dan penyandang disabilitas yaitu usianya minimal 25 tahun dan maksimal 45 tahun saat daftar. Diutamakan memiliki pengetahuan atau pengalaman dalam menangani lanjut usia atau penyandang disabilitas dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan resmi dari instansi atau lembaga berkaitan dan diutamakan memiliki kemampuan dalam penggunaan bahasa isyarat pada penyandang disabilitas. Selanjutnya syarat administrasi yaitu PPIH pada pelaksana pelayanan akomodasi, konsumsi dan transportasi. Untuk yang wajib yaitu pertama surat rekomendasi dari pimpinan instansi atau ormas Islam atau Ponpes atau PTKI. Selanjutnya kartu tanda penduduk atau KTP. Lalu ijazah terakhir itu di-scan berwarna. Lalu surat pernyataan mampu mengoperasionalkan aplikasi komputer atau gawai berbasis Android atau iOS. Lalu surat keterangan catatan kepolisian SKCK itu bagi non-ASN dan SK kepegawaian terakhir bagi ASN itu yang wajib ya. Selanjutnya syarat administrasi opsional yang pertama adalah jika dia sudah berhaji ada surat pernyataan telah berhaji. Lalu dibuktikan sertifikat TOEFL atau IELTS. Lalu sertifikat atau piagam 2 tahun terakhir yang terkait dengan penyelenggaraan haji yang sudah berhaji biasanya. Lalu ada surat izin suami. Nah, ini bagi perempuan yang sudah menikah. Nah, syarat administrasi pada pelaksana bimbingan ibadah ya untuk PPIH bimbingan ibadah. Yang pertama untuk kewajibannya adalah surat rekomendasi dari pimpinan instansi atau ormas Islam Ponpes PTKI. Sama ya, ada KTP, ijazah, terus surat pernyataan mampu mengoperasionalkan aplikasi komputer atau gawai, sertifikat pembimbing ibadah haji, surat keterangan catatan kepolisian itu SKCK bagi non ASN, surat pernyataan telah berhaji jika sudah berhaji ya, dan SK kepegawaian terakhir bagi ASN. Ini biasanya sudah berhaji pelaksana bimbing ibadah haji ya. Nah, opsional itu kalau ada sertifikat TOEFL dan IELTS, ada sertifikat piagam 2 tahun terakhir terkait penyelenggara ibadah haji dan surat izin suami bagi perempuan yang sudah menikah. Selanjutnya ada lagi syarat administrasi pada PPIH pelaksana media center ya. Yang wajib adalah pertama pasti surat rekomendasi dan dari pimpinan instansi atau pimpinan redaksi atau ormas Islam. Selanjutnya ada KTP, ijazah terakhir yang scan berwarna ya. Terus surat pernyataan mampu mengoperasikan aplikasi komputer atau gawai berbasis Android. Lalu sertifikat uji kompetensi wartawan dan SKCK bagi non-ASN serta SK kepegawaian terakhir bagi ASN. Untuk opsionalnya sama ya, surat pernyataan telah berhaji, sertifikat TOEFL atau TOEFL IELTS. Lalu ada piagam 2 tahun terakhir yang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji dan surat izin suami bagi perempuan yang sudah menikah. Selanjutnya pelaksana layanan jemaah lansia. Sama ya, jadi kewajibannya pertama surat rekomendasi dari pimpinan instansi, lalu kartu tanda penduduk KTP, ijazah terakhir, surat pernyataan mampu mengoperasionalkan aplikasi komputer dan gawai berbasis Android atau iOS, SK kepegawaian terakhir bagi ASN. Untuk opsional ya, ini surat pernyataan telah berhaji, sertifikat TOEFL IELTS, sertifikat piagam 2 tahun terakhir sama ya, dan surat izin bagi suami bagi perempuan yang sudah menikah, serta ada lagi sertifikat kemampuan dalam penggunaan bahasa isyarat bagi penyandang disabilitas tunarungu. Ini bersifat opsional. Selanjutnya ada surat rekomendasi yang harus ditandatangani oleh ketua organisasi kemasyarakatan Islam minimal tingkat kabupaten kota, minimal pejabat eselon 3 di kantor Kementerian Haji dan Umroh. Ini untuk internal pegawai Kementerian Haji dan Umroh ya. Minimal pejabat eselon 3 kantor kementerian yang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji. Lalu kepala badan atau lembaga negara tingkat pusat, rektor atau pembantu rektor perguruan tinggi keagamaan Islam negeri atau swasta, ketua sekolah tinggi keagamaan Islam negeri atau swasta, pimpinan pondok pesantren yang berizin resmi. Nah, ini keterangan tambahannya ya. Jadi seleksi PPIH itu berbasis gratifikasi dan tidak dipungut biaya apapun.
Jadi NIK hanya dapat digunakan untuk satu kali pembuatan akun atau pendaftaran. Jadi pastikan dokumen dan proses pendaftaran dengan benar. Segala kesalahan dalam proses pendaftaran peserta merupakan konsekuensi peserta sendiri. Keputusan panitia adalah mutlak dan tidak bisa diganggu gugat. Ini link pendaftarannya. Jadi teman-teman bisa lihat di petugas haji di websitenya ya. Terima kasih saya ucapkan, mudah-mudahan teman-teman bisa bermanfaat informasi seleksi petugas haji tahun ini ya, tahun depan maaf. Mudah-mudahan teman-teman lulus. Labaik Allahumma labaik. Kiranya mohon maaf jika ada kata salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.